Bapak Ibu Saudara sekalian, acara diawali oleh arahan dan sambutan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa mewakili Bapak Sekretaris Daerah Provinsi NTT. Karena di tempat yang sama, beliau sedang mengikuti rapat paripurna nota pengantar APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022. Untuk acara yang pertama, saya berikan kesempatan kepada Bapak Siprianus Kellen, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Kabak LPSC yang menangani mengurusi tentang urusan bela pengadaan barang dan jasa yang saya hormati dan saya kasihi. Bapak Haidali dari KPK yang saya hormati dan saya kasihi, Ibu dari UKPBJ Provinsi Jawa Barat, Ibu Ane yang saya kasihi, pimpinan organisasi perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang saat ini juga berkesempatan hadir pada acara ini yang saya hormati dan saya kasih pula, PPK, ya, para PPK di Provinsi Nusa Tenggara Timur, para pejabat pengadaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang saya hormati, kemudian teman-teman dari perwakilan MBIS Market di Jawa Barat atau di Bandung yang saya kasih pula, teman-teman atau pimpinan Grab Indonesia yang sudah bergabung dalam bela pengadaan barang dan jasa yang saya kasihi juga, dan teman-teman tim implementasi bela pengadaan barang dan jasa Provinsi Nusa Tenggara Timur yang saya sangat cintai. Pada kesempatan yang pertama tentunya saya menyampaikan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya kasihi, pada pagi hari ini Bapak Ibu hadir pada kesempatan ini tentu sangat berbahagia. Kami sebagai tim bela pengadaan barang dan jasa Provinsi Nusa Tenggara Timur sangat berbangga dan senang Bapak Ibu meluangkan waktu dan tenaga untuk mengikuti kegiatan sosialisasi bela pengadaan barang dan jasa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ketika informasi atau masukan-masukan dari KPK kaitan dengan bela pengadaan barang dan jasa di semua pelosok tanah air di provinsi ini, ada beberapa provinsi besar yang sudah dilaksanakan sebagai contoh untuk semua provinsi yang lainnya. Lalu kami diinformasikan untuk sesegera mungkin kita tindak lanjuti untuk mengikuti kaitan dengan bela pengadaan barang jasa di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai pimpinan Biro Pengadaan Barang dan Jasa, sangat merasa senang kalau ini terjadi, maka kita akan lakukan. Dan kami sampaikan kepada pimpinan top manajer kami atau Bapak Gubernur, Bapak Sekda, dan semua pimpinan OPD untuk mari kita lakukan bela pengadaan barang jasa ini di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ada beberapa tahap yang sudah kami lakukan, tetapi bahwa bermanfaat atau tidaknya bela pengadaan ini tentunya kita semua harus pahami. Nanti sebentar dari tim kami, dari tim bela pengadaan akan memberikan penjelasan secara detail, khususnya Pak Kabak LPSC, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Pak Bapak nanti akan sampaikan tentu hal lebih teknis lagi, ada Pak Yanis di sana akan menyampaikan hal-hal teknis kaitan dengan bela pengadaan yang sudah didapatkan oleh teman-teman sebagai promotor untuk Nusa Tenggara Timur, yaitu dari UKPBJ. Tentunya juga nanti sebentar
Ibu Ane akan memberikan pengalaman-pengalaman yang selama ini sudah dilakukan di Provinsi Jawa Barat, khususnya di UKPPJ Provinsi Jawa Barat. Dan juga ada masukan-masukan manfaat daripada bila pengadaan barang dan jasa yang disampaikan nanti oleh Bapak Mei dari KPK untuk kita semua yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terkhususnya PPK atau pejabat pengadaan barang dan jasa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya kasih, ada 4 manfaat besar kalau saya lihat di dalam bela pengadaan barang dan jasa ini. Yang terutama adalah transparansi, akuntabilitas, integritas yang sangat-sangat penting dalam pelaksanaan bela pengadaan barang dan jasa ini, dan efektif, efisien. Hal inilah yang kita harus beranikan diri untuk memulai. Provinsi Nusa Tenggara Timur harus memulai. Ketika kita memulai, pasti ada banyak hal yang pro kontra. Tetapi tidak apa-apa. Mari kita lakukan hal ini untuk ke depan. Pasti banyak hal yang terjadi di sana. Pelan-pelan kita lakukan sehingga suatu saat kita sudah bisa mendapatkan sesuatu hal yang terbaik. Nanti juga akan teman-teman banyak UMKK yang mendaftarkan diri pada Biro Pengadaan Barang Jasa mengikuti kaitan dengan bila pengadaan barang jasa. Nanti teman-teman akan sampaikan semua. Tetapi bahwa perkembangan implementasi bela pengadaan barang dan jasa di Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini sudah sampai pada sosialisasi. Hari ini tanggal 11 November 2021 walaupun melalui daring, tetapi sudah sampai pada tahap sosialisasi pengadaan barang jasa. Awalnya Biro Pengadaan Barang Jasa, bagaimana langkah selanjutnya supaya kita bisa sampai pada pelaksanaan bela pengadaan barang jasa di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lalu teman-teman mendapatkan masukan-masukan dari UKPPJ Jawa Barat, dan terkhusus hari ini nanti Ibu Ane akan sampaikan pengalaman-pengalaman yang akan didapatkan, sudah didapatkan di Provinsi Jawa Barat. Lalu kemudian dari kita bentuk tim bela pengadaan barang jasa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sudah ada SK-nya, SK Gubernur untuk UKPPJ atau tim bela pengadaan barang dan jasa ini. Dengan demikian maka kita sudah memulai, sudah berjalan. Lalu Bapak Gubernur memberikan suatu kekuatan, ya, Bapak Gubernur menginginkan untuk harus kerjasama dengan pihak lain, terutama teman-teman dari MBS Market di Grab. Untuk saat ini ada kerjasama dengan MBS Market dan Grab Indonesia. Prosesnya sudah jalan jauh, atau istilahnya apa, kerjasama atau MOU, nah itu kita sudah jalan. Dan kemudian teman-teman di provinsi atau tim meminta semua perangkat daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur agar memasukkan nama-nama UMKK di Provinsi Nusa Tenggara Timur, kerjasama yang selama ini dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah untuk diidentifikasikan dan untuk dilakukan nanti pada saatnya mereka sudah bisa mulai berjalan. Dan itu kita sudah jalan. Dan hari ini tanggal 11 November 2021 ini kita memulai dengan sosialisasi. Dan sosialisasi ini bukan saja sampai di sini. Sosialisasi akan berkelanjutan terus-menerus, baik itu melalui daring maupun nanti kita akan undang tatap muka di tempat atau gedung yang cukup besar sehingga jarak jauh, jaga protokol kesehatan dan sebagainya, sehingga semua yang urusan pengadaan barang dan jasa
perangkat daerah di provinsi ini harus mengerti, memahami, menjalankan bela pengadaan jasa ini di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perkembangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini terjadi. Dan hari ini kita beruntung, teman-teman dari KPK juga hadir dalam rapat kita ini untuk memberikan jauh ke depan, impian kita ke depan seperti apa bela pengadaan barang jasa. Dan teman-teman semua, khususnya PPK, pejabat pengadaan dan teman-teman semua tim, mari kita ikuti ini dengan sebaik-baiknya sehingga kita memahami, kita paham kaitan dengan bela pengadaan barang jasa atau belanja langsung ini di toko daring dan sebagainya. Nanti akan teman-teman membahaskan satu persatu. Nah, untuk itu kepada teman-teman pimpinan perangkat daerah yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang saya hormati, saya harapkan benar-benar memberikan kepercayaan kepada PPK-nya atau pejabat pengadaan barang jasanya, mengikuti dan memahami betul bela pengadaan barang jasa pada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sehingga nanti diharapkan teman-teman dari Badan Keuangan juga terlibat di dalamnya, lalu Ban NTT sebagai bahan atau kas daerah, kas daerah juga terlibat di dalamnya. Tentunya diawasi oleh teman-teman dari inspektorat. Kita harapkan semua stakeholder yang ada di provinsi ini, mari kita bergandengan tangan, berjabatan tangan, maju untuk Nusa Tenggara Timur sejahtera. NTT bangkit, NTT sejahtera. Saya kira ini saja beberapa hal sebagai awal dari pertemuan kita hari ini atas nama Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Sekda, dan semua pimpinan OPD. Saya buka kegiatan ini dengan resmi. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus secara virtual di tempat masing-masing atas sambutan dan arahan dari Bapak Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita masuk acara selanjutnya, sesi untuk Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk sedikit memberikan arahan singkat atau materi berkenaan dengan kegiatan hari ini. Kepada Bapak Haidrali, kami persilahkan. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat. Yang terhormat Pak Karo PBJ NTT, jajaran UKPBJ-nya, ya, teman-teman pelaku pengadaan di NTT, jajaran unit pemerintah daerah di NTT, kemudian Ibu Ana, PPJ Jabar, apa kabar Ibu Ana, teman-teman marketplace, ya, Pak Rifi, ya, terima kasih juga sudah terus hadir di berbagai acara di beberapa provinsi. Sedikit saja ingin saya sampaikan, saya bisa sharing bahan. Sudah bisa lihat, Bapak? Sudah, ya. Sudah terbaca, Pak. Baik, terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Walaupun sebenarnya agak terlambat ini Pak sosialisasi di NTT, tetapi kami apresiasi walaupun agak sedikit terlambat, tetapi tetap punya komitmen untuk menyelenggarakan bela pengadaan ini. Jadi sebagai highlight saya sampaikan bahwa pada tanggal 7 Mei ya 2021 lalu ya kita sudah mengumpulkan 34 gubernur di seluruh Indonesia untuk menyampaikan program bela pengadaan.
dan semua 34 gubernur itu sudah berkomitmen untuk melaksanakan bela pengadaan. Jadi seingat saya juga Pak Gubernur NTT juga hadir pada saat itu, ya. Bahkan Papua juga hadir pada saat itu. Intinya Ketua KPK itu menyampaikan bahwa kita mendorong ya penggunaan bela pengadaan untuk belanja langsung sampai 50 juta di provinsi, kabupaten, kota, dan 200 juta untuk kementerian lembaga. Jadi ada perbedaan antara kementerian lembaga dengan provinsi, kabupaten, kota. Tetapi sepertinya nanti provinsi, kabupaten, kota juga akan lebih besar untuk belanja langsungnya dengan menggunakan bela pengadaan ini. Nah, beberapa catatan yang bisa kami sampaikan perkembangannya bahwa penggunaan bela pengadaan ini salah satu kita anggap sebagai upaya pencegahan korupsi, ya, yang kita anggap efektif, ya. Walaupun bela pengadaan itu belanja langsungnya kecil, ya, tetapi setelah kami hitung-hitung ternyata bisa besar juga, Pak, gitu. Jadi contoh sekarang DKI itu untuk belanja langsungnya itu sampai 8 miliar, ya. Bahkan Jawa Barat tahun lalu itu belanjanya sampai 14 miliar, jadi cukup besar. Nah, itulah komitmen bahwa ini sebenarnya salah satu rangka dalam satu draft untuk pencegahan korupsi. Nah, kami sampaikan bahwa bela pengadaan itu didorong oleh Stranas PK, ya. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, ya, adalah merupakan arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi. Jadi Stranas PK, ya, itu memberikan arahan tentang upaya-upaya strategis yang perlu dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, ya, dalam upaya pencegahan korupsi. Kemudian kita juga mendorong program-program pencegahan korupsi yang berorientasi pada hasil, jadi tidak berhenti pada output, ya, tetapi pada outcome dan impact bahkan. Jadi bukan hanya sebatas keluaran, ya, atau output, tetapi memang capaiannya terukur dan bisa dirasakan manfaatnya. Kemudian meningkatkan sinergi antara program pencegahan korupsi dengan kebijakan pemerintah pusat, daerah maupun dengan kebijakan strategis Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, dasar hukum Stranas PK yang sekarang ditugasi mendorong untuk upaya-upaya pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, khususnya dalam pengadaan dan katalog elektronik sektoral maupun lokal adalah Perpres 54 tahun 2018 tentang pencegahan strategi nasional pencegahan korupsi. Kemudian ini struktur organisasinya, ya, dan kami ada di Sekretariat Nasional, ya, berkedudukan di KPK. Jadi saya dan beberapa rekan sebagai tenaga ahli, juga ada tim teknis dari 5 kementerian lembaga. Kemudian kementerian lembaga yang terlibat ada Bappenas, Kemendagri, Kemenpan RB, KSP, dan KPK. Nah, kami punya 3 fokus untuk target strategi nasional tahun 2021 dan 2022. Ya, fokusnya tetap 3, perizinan dan tata niaga, keuangan negara, penegakan hukum, dan reformasi birokrasi. Jadi pada tahun 2021 dan 2022 ini ada fokus 2, ya, itu ada implementasi e-payment, e-katalog, dan bela pengadaan. Jadi 34 provinsi yang sekarang ini terlibat. Tahun depan itu kabupaten kota akan kita libatkan sebanyak lebih 500 kabupaten kota. Kemudian kementerian yang terlibat juga ada 12 kementerian dan lembaga. Nah, ini angka yang
kami dapatkan ya, kalau dari APBN itu 1.200 triliun untuk belanja pengadaan barang dan jasa. Jadi cukup besar Bapak Ibu dan saudara sekalian. Bahkan ada data lain perkembangannya karena mungkin ada penambahan anggaran itu mencapai 1.400 triliun. Untuk di daerah itu mencapai 420 triliun. Ya. Nah, dari data KPK 70% korupsi pengadaan barang dan jasa terjadi di kasus pengadaan barang dan jasa. Jadi 70%. Jadi kira-kira dari sejak awal KPK berdiri itu ada 1.197 kasus Bapak Ibu dan saudara sekalian yang sudah ditangani, dan itu 70%-nya kasus pengadaan barang dan jasa. Dan 80%-nya adalah kasus suap menyuap. Ya. Itu yang kita melihat data seperti ini ya prihatin juga, tinggi sekali. Sebabnya upaya-upaya pencegahan korupsi terus kita lakukan bersama. Kemudian ini implementasi tentang BELA itu, ya kita melihat bahwa belanja langsung itu ya sampai 200 juta ya. Untuk kementerian lembaga 50 juta untuk provinsi dan kabupaten kota itu sebenarnya rentan karena selama ini proses masih manual dan bukti transaksi masih berupa struk dan kwitansi. Kemudian itu berakibat kepada lambat dan rendahnya serapan anggar, waktu yang lama untuk belanja, catatan di aplikasi SPSE sangat rendah. Kemudian juga tidak ada monitoring secara real time dari pengadaan langsung. Sehingga kita mendorong belanja online yang sekarang lagi ini ya, di mana-mana belanja online, sehingga pemerintah memfasilitasi membentuk BELA pengadaan belanja langsung, pengadaan sampai 50 juta. Dan memang ini kecil ya, dan memang yang didorong itu adalah belanja di UMKM. Jadi ada tujuan nasionalnya juga untuk pemulihan ekonomi, terutama di level usaha kecil menengah tadi, usaha kecil dan mikro. Ya, tadi yang disinggung Pak Karo tadi ya. Nah, kita melihat bahwa apabila belanja langsung atau BELA ini kita bisa terapkan, maka ini akan bisa salah satunya upaya pencegahan korupsi, ya, mempercepat pemulihan ekonomi, ya, kemudian mendorong kebangkitan usaha kecil, mikro tadi. Ya. Jadi memang ini, dan salah satu juga yang penting diketahui bahwa BELA pengadaan ini khusus menjual produk dalam negeri. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, BELA itu tidak ada produk impor, tetapi semuanya produk dalam negeri. Kemudian Bapak Ibu dan saudara sekalian, perlu kami sampaikan ya perkembangan dari pengadaan barang dan jasa ini, bahwa ke depan ya Bapak Ibu dan saudara sekalian, tender itu semakin hilang di dalam proses pengadaan barang dan jasa. Ini untuk perhatian teman-teman di PPJ, KPPJ ya. Tender yang kita lakukan itu ya, tender konvensional itu akan ditinggalkan. Ya. Semuanya nanti beralih kepada elektronik katalog ya, nasional, sektoral, dan lokal. Saat ini katalog nasional, sektoral, dan lokal di beberapa provinsi sudah berjalan dengan baik ya. Dan untuk belanja langsungnya untuk online yang lain kita punya BELA pengadaan. Kemudian di Kementerian BUMN itu ada namanya PADI ya, pasar digital. Kemudian ada SIPLAH untuk yang dikeluarkan oleh Kemendikbud untuk bantuan sekolah, dana teknis sekolah. Kemudian juga kita akan beralih kepada kerjasama dengan marketplace. Yang tadi yang hadir teman-teman kita di sini ada Emis Market, Grab tadi ya, dan nanti di BELA itu sudah bergabung 12. Jadi ada Shopee, ada Blibli, Bukalapak, dan sebagainya. Nah,
tender umum, Bapak Ibu dan saudara sekalian, nanti hanya dilakukan untuk pekerjaan konstruksi. Ya. Tetapi untuk barang standar atau barang yang bisa distandarkan, itu tidak ditender lagi. Semua masuk ke dalam sistem elektronik, sistem katalog nasional, sektoral maupun lokal. Kemudian yang dalam belanja kecil-kecil tadi masuk ke dalam BELA. Dan BELA tadi yang kami sampaikan, itu nilainya akan terus meningkat. Sehingga nanti pengadaan tender-tender konvensional itu hanya pada sebatas barang custom. Sementara barang jadi elektronik, ya, kemudian mebel yang sudah jadi dan sebagainya itu tidak ditender, cukup beli di dalam sistem katalog. Ya. Nah, kenapa menggunakan katalog elektronik dan BELA pengadaan yang kemudian ada marketplace? Ya, karena mudah, cepat, aman, akuntabel, transparan, harganya kompetitif karena terbaik, tercatat secara elektronik dan mudah dimonitor dan persaingan sehat. Jadi tidak ada lagi yang ditutup-tutupi semua karena harga speknya semua sudah bisa ditayang di dalam sistem katalog. Nah, mau tidak mau atau siap atau tidak siap Bapak Ibu dan saudara sekalian, ke depan pengadaan kita akan bertransformasi seperti ini. Nah, BELA adalah salah satu cara kita untuk menghadapi belanja-belanja yang kecil, ya, yang sebenarnya lebih banyak dan rutin juga dilakukan. Kemudian ini KPK sudah mengeluarkan surat edaran nomor 11 2021. Ini bertepatan tanggal 7 yang tadi saya sampaikan, ya, tentang pencegahan korupsi pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi BELA. Jadi KPK mendorong sangat tentang penggunaan platform BELA pengadaan ini, ya, karena kita anggap praktis, mudah, cepat, dan mencegah korupsi. Kemudian penyedia barang dan jasa dapat diseleksi oleh pemerintah daerah, termasuk memajukan penyedia dari unsur koperasi, UMKM, dan produk-produk setempat. Jadi memang diutamakan produk setempat atau sekitar provinsi, kabupaten, kota. Kemudian pembayaran transaksi secara elektronik dapat difasilitasi oleh Bank Pembangunan Daerah. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bahwa sekarang kita, ya, di Stranas sedang mendorong e-payment. Jadi belanjanya elektronik, pembayarannya juga sudah elektronik. Jadi kalau di tingkat pusat kita sudah pemerintah, kementerian lembaga itu sudah menggunakan KKP, kartu kredit pemerintah. Jadi untuk belanja di BELA cukup menggunakan kartu kredit pemerintah. Nah, untuk provinsi dan kabupaten kota ini sedang berproses, Pak. Ya, kita harap nanti Desember sudah keluar dari regulasi dari Kemendagri, sudah hampir finish pembahasannya. Kemarin pembahasannya sudah mencapai di draft Permendagrinya. Nah, ini nanti memfasilitasi daerah menerbitkan KKPD, ya, yang bekerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah. Bisa berbagai alternatif, ya, untuk melibatkan sistem pembayaran yang e-payment. Jadi semua arahnya adalah kepada elektronik. Nah, kemudian ini beberapa yang kita sampaikan sebenarnya bertujuan untuk memicu atau memacu teman-teman untuk mempersiapkan diri untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa melalui elektronik katalog dan marketplace. Nah, untuk NTT sendiri, ya, sebenarnya sudah masuk di target Stranas untuk periode B09. Tapi saya lihat laporannya di B09 itu NTT belum melakukan, belum on board, belum bergabung di BELA pengadaan. Itu ya. Kedua, tentu belum ada transaksi, jadi masih nol, Pak, transaksinya Pak Karo. Ya, seharusnya memang sekarang itu 34 provinsi sudah bergabung dengan BELA pengadaan dan 30 provinsi itu sudah
melakukan transaksi. Walaupun transaksinya ada yang masih kecil, yang baru ratusan ribu, tapi juga ada yang besar. DKI Jakarta itu sampai 8 miliar, kemudian Jawa Timur ya itu mengalahkan Jawa Barat. Sekarang transaksi Jawa Timur itu 6 miliar untuk belanja langsung di bela pengadaan. Kemudian Bali juga sangat signifikan, 2 miliar lebih ya. Malah Jawa Barat di sini kecil ya, hanya 1 miliar ya. Menurun dibandingkan tahun lalu yang cukup besar, mungkin karena memang pandemi. Nah, ini beberapa yang kami sampaikan ya terkait dengan progres, sehingga kalau dibuka di monitoring Jaga ID ya Pak Karo ya, NTT itu masih nol nilainya, jadi belum ada belanja. Nah, ke depan kami harap di bulan-bulan ini ya setelah acara ini, kan di sini ada juga teman Bismarket ya, kemudian ada Grab, mohon segera bisa bergabung. Kalau sudah bergabung, segera transaksi, kemudian dilaporkan ke Jaga ID, ya bisa kontak saya untuk menginsert laporannya ini, sehingga nanti bisa dinilai. Tetapi belanja yang bisa dinilai itu 10% dari pagu pengadaan langsung, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Jadi kalau pagu belanja pengadaan langsung Bapak Ibu dan saudara sekalian itu umpamanya 5 miliar, maka untuk belanja di bela pengadaan 10%-nya berarti 500 juta. Bagaimana kalau belanja 300 juta? Maka tidak kami nilai. Maka berbeda dengan sistem penilaian Stranas beberapa waktu yang lalu, maka ini adalah belanja untuk 10%. Nah, untuk mengejar itu ada satu yang menggembirakan. Kemarin kami ketemu dengan LKPP, Pak Deputi ya, Pak Setia, bahwa beberapa pemerintah provinsi mengeluhkan keterbatasan komoditas untuk belanja di bela pengadaan. Ya. Nah, berdasarkan keluhan itu kami sudah menyampaikan kemarin ke LKPP bahwa Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita sudah sampaikan untuk penambahan komoditas. Jadi kalau sekarang itu baru 7 komoditas, kita minta untuk ditambah komoditasnya. Nah, sepertinya gayung bersambut, LKPP akan menambah komoditas, bahkan kami minta supaya komoditasnya dilepas saja. Jadi semua barang ya, bisa dibeli di bela pengadaan, termasuk elektronik, ya, termasuk mebel dan lain sebagainya. Jadi tidak terbatas di 7 komoditas pada saat ini. Itu untuk di bela pengadaan. Sehingga nanti ketika teman-teman di NTT bergabung ya di bela pengadaan, kita harap di bulan ini kemudian Desember itu bisa mencuat transaksi belanjanya langsung, sehingga nanti di B12 laporan B12, karena di Stranas itu sistem pelaporannya setiap triwulan ya. Nanti di B12 mohon dilaporkan ke kita sehingga kita bisa melakukan penilaian. Nah, itu beberapa yang bisa kami sampaikan ya, mohon menjadi perhatian kita semua bahwa terima kasih, apresiasi juga dengan teman-teman di UKPBJ untuk melakukan sosialisasi ini. Tetapi satu yang perlu kami sampaikan, Bapak, Ibu, dan sekalian, terutama Pak Karo, ya, salah satu hambatan terbesar untuk implementasi bela pengadaan ini adalah UPD, ya. Perangkat daerah banyak yang tidak mau melakukan karena mereka terbiasa bertransaksi mungkin sama langganannya secara manual, mungkin mereka punya benefit atau keuntungan tersendiri. Nah, kalau kita alihkan kepada sistem ini, maka itu bisa terlacak atau termonitor atau langganannya hilang dan sebagainya. Jadi Pak Karo ya, kita harus bikin bukan sosialisasi lagi, memang harus lebih intens ya, kumpulkan semua unit kerja ya, UPD itu dan terus dilakukan
pressure untuk mereka melakukan transaksi. Ya, jadi sampaikan kepada mereka kalau memang di sini beberapa hadir ya, bahwa lihat ada dinas PU, ya, kemudian ada Dignas, ya, bahwa kalau masih ada OPD-OPD yang melakukan belanja langsung tidak melalui bela pengadaan, ya, maka itu mohon dicatat, Pak Karo. Ya. Ya. Mohon dicatat dan sampaikan kepada kami OPD mana yang tidak mau melakukan apa yang sedang kita dorong sekarang ini. Jadi halangan terbesar ada di OPD. Jadi Pak Karo kadang-kadang juga nggak dipandang tuh sama OPD-nya Pak, gitu. Pura-pura nggak tahu mereka. Tapi nanti saya akan coba kontak Pak Sekda, ya. Beberapa daerah kami lakukan secara intensif, ya. Kami undang semua OPD-nya dan alhamdulillah ada peningkatan Pak Karo, ya. Karena memang perlu kita yakinkan, ya, kalau mereka masih belanja secara manual dengan langganan tadi, itu risiko hukumnya sebenarnya tinggi, gitu. Bisa ada temuan dan sebagainya. Tapi ketika dia menggunakan bela pengadaan melalui marketplace, ya, melalui ini, itu aman dan tentram. Bisa tidur nyenyak, bisa makan kenyang, gitu. Nggak ragu-ragu nanti ketemuan. Ya, begitu juga elektronik katalog. Teman-teman di Karo UKPB harus tetap mendorong. Katalog lokalnya NTT saya lihat juga belum begitu progres dibanding teman-teman yang lain yang sudah melihat manfaat. Jadi Pak Karo, teman-teman pelaku pengadaan, pejabat pengadaan, kita perlu meyakinkan manfaat tadi, manfaat daripada belanja langsung ini, ya, dengan menggunakan elektronik ini, termasuk katalog. Nah, ada satu hal yang mengembirakan lagi, ini juga untuk teman-teman ya, Jawa Barat ini sering ngeluh karena keterbatasan komoditas. Wahana sepertinya nanti tidak saja belanja melalui bela yang diakui, tetapi ya, belanja di semua toko daring juga akan dicatat dan itu masuk ke dalam pelaporan bela pengadaan. Jadi kemarin kami sudah diskusi karena ada keluhan sehingga Ibu Bapak dan Pak Karo, ya, jadi tidak saja di bela pengadaan, semua belanja online ya, kepada toko daring termasuk tadi Smart Market, Shopee dan Delivery itu akan kita masukkan sebagai satu catatan sehingga ya bahwa tidak ada lagi alasan bahwa tidak menggunakan elektronik bertransaksi baik besar maupun kecil, ya, baik katalog dan sebagainya, tetapi semuanya sudah dibuka pasarnya. Pemerintah sudah mencarikan solusi agar ada serapan anggaran yang efektif, yang bagus, ya, yang baik, tidak ada hambatan membelanjakan APBD-nya untuk barang-barang yang sudah jadi, yang sudah standar atau barang yang sudah distandarkan. Jadi kalau saya bisa mengambil contoh untuk DKI Jakarta, ya Pak Karo, ya Bapak Ibu dan saudara sekalian, mereka malah sudah melakukan yang namanya supply by owner. Supply by owner itu adalah hanya membayar jasa tukang, ya, jasa tukang saja. Sementara peralatan, ya, DKI membuat 1 unit peralatan. Jadi kalau Bapak lihat kali-kali di Jakarta, ya, ada eskavator, ada dump truck dan sebagainya, itu alatnya punya DKI Jakarta. Tenaga kerjanya itu tenaga kerja lepas, dibayar harian, ada yang 150, ada yang 200.000. Jadi tidak ditenderkan, dikerjakan sendiri, ya, tinggal bayar tukang. Nah, terkait dengan supply by owner ini, ya, kita sudah menyiapkan sistemnya. Sekarang sedang dibuat oleh Kementerian PUPR pusat, namanya SIPASTI, Sistem Informasi Harga Perkiraan Sendiri. Jadi nanti semua kabupaten provinsi bisa mengacu HPS-nya di sini, Pak. Bisa ada harga barang jasa ada di sistem platform ini.
Kemudian juga ada tukang. Dan harganya diubah setiap waktu. Jadi bisa setiap bulan, setiap 2 bulan, setiap 3 bulan. Jadi ada standar acuan harga. Sehingga nanti inspektorat, ya, kemudian BPK juga, kemudian juga monitoring APIP, bisa mengacu kepada sistem ini untuk memeriksa paket-paket yang ada di wilayah mereka masing-masing. Jadi semua fasilitas sudah disiapkan, sehingga nanti arahnya itu sudah arah supply owner, ya, barang-barang yang dikonstruksi itu bahkan juga sudah nanti distandarkan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau Pak Karo tolong sampaikan kepada Pak Gubernur, ya, Pak Sekda, kalau mau bangun jembatan Rangka Baja, tidak perlu ditender, Pak. Bapak tinggal beli langsung di situs, masuk di katalog elektronik sektoralnya Kementerian PUPR. Di situ sudah ada jembatan Rangka Baja, Pak. Tinggal beli. Nah, Bapak tinggal ongkos pasangnya, Pak, kepada kontraktor. Begitu juga jembatan gantung. Cuma jembatan gantung mungkin baru bulan Desember masuk ke dalam sistem katalog elektronik sektoralnya Kementerian PUPR. Jadi semua sudah dikatalogkan, Pak. Barangnya sudah ada. Jembatan itu sudah katalogkan. Bapak mau bikin jembatan berapa panjangnya, lebarnya berapa, sudah ada. Sudah ada barang kesiapan, tinggal membangun tapaknya atau konstruksi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi pemicu, memacu teman-teman sekalian pada intinya bahwa kita bersama-sama membenahi sistem pengadaan barang dan jasa dalam upaya untuk mencegah upaya-upaya penyimpangan di pengadaan barang dan jasa. Terima kasih, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji dari Komisi Pemberantasan Korupsi atas materi yang sangat informatif kepada kita semua. Benang merah yang ingin saya tangkap dari penjelasan Pak Haji adalah dalam rangka bela pengadaan sudah menjadi kewajiban seluruh perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, suka atau tidak suka, cepat atau tidak cepat, bela pengadaan harus diimplementasikan.